Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai kekuasaan eksekutif di Indonesia. Ini materi yang cukup penting dan bisa kita gunakan untuk mempelajari materi kuliah hukum tata negara atau materi kuliah yang lain. Karena nanti yang akan saya bahas adalah bagaimana kedudukan dan posisi kekuasaan eksekutif di Indonesia dalam kacamata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, teman-teman semuanya yang saya hormati dan berbahagia, kalau kita merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita akan menemukan ada dua ayat yang menyebut bagaimana kekuasaan eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah itu dilakukan. Di pasal 4 ayat 1 kita akan menemukan bunyinya adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pasal 4 ayat 1 ini mempunyai makna bahwa presiden itu adalah pimpinan eksekutif. Presiden adalah pimpinan pemerintahan atau kepala pemerintahan. Maknanya apa? Maknanya bahwa semua lembaga dan institusi pemerintahan itu bermuara atau berujung paling tinggi ada di tangan presiden. Dengan demikian maka pertanggungjawaban utama dari pelaksanaan dan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan itu ada di tangan presiden. Terlebih lagi kekuasaan-kekuasaan yang memang spesifik dan berkaitan dengan bidang eksekutif. Nah, di ayat berikutnya di pasal 4 ayat 2 kita menemukan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Nah, ini pasal 4 ayat 2 ini dulu sempat menjadi polemik, sempat menjadi kontroversi dan diskusi di masyarakat. Apa itu diskusinya? Diskusinya adalah seputar bagaimana kedudukan wakil presiden dengan presiden. Jika didudukkan bersama-sama itu akan seperti apa? Karena bunyi pasal 4 ayat 2 itu menyatakan bahwa wakil presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu, ya, kata dibantu oleh suatu orang wakil presiden. Nah, makna kata dibantu ini bisa diartikan oleh sebagian orang, diartikan sebagai berarti kalau begitu posisi wakil presiden adalah pembantu. Dia hanya sekedar membantu presiden. Namanya pembantu, namanya orang yang membantu, maka dia tenaganya dalam tanda kutip, pikirannya dalam tanda kutip ya, hanya dibutuhkan ketika presiden butuh bantuan. Ketika presiden tidak merasa butuh bantuan seorang wakil presiden, maka orang siapapun itu yang menduduki posisi wakil presiden akan tidak dianggap. Maka kemudian ada orang berpandangan bahwa kalau begitu wakil presiden ini hanya ban serep, hanya dibutuhkan saat presiden berhalangan, hanya dibutuhkan saat presiden tidak bisa menjalankan pemerintahan atau misalnya presiden sedang berada di luar negeri. Nah, pandangan ini tidak salah. Artinya memang ada dasar argumentasinya. Karena memang Undang-Undang Dasar menyebut begitu, menyebut dibantu presiden dalam menjalankan kewajibannya, dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dan ini menemukan pembenaran juga dalam praktik ketatanegaraan kita. Contoh saja misalnya, dalam kekuasaan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya langsung masuk ke kekuasaan pemerintahan di masa setelah reformasi. Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dulu kita punya Pilpres yang pertama di tahun 2004 sampai dengan 2009, pemerintahan SBY JK itu menempatkan posisi presidennya adalah SBY, wakil presidennya adalah Yusuf Kala. Nah, waktu itu presiden dan wakil presiden
karena diduduki oleh atau wakil presiden itu dipegang posisinya oleh seorang Yusuf Kalla, kita kenal beliau adalah sosok yang politisi yang piawai, lihai, dan mampu mengorkestrasi pemerintahan. Maka kemudian yang muncul kesan di masyarakat waktu itu adalah Yusuf Kalla adalah the real presiden. Ya, pesan yang ditangkap oleh masyarakat bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu didominasi perannya oleh wakil presiden, dalam hal ini adalah Yusuf Kalla. Nah, tapi kemudian kondisinya berubah. Ya, kondisinya berubah. Berubahnya kapan? Berubah saat pemerintahan itu berganti. Saat pemilu 2009, untuk memilih calon presiden dan wakil presiden di periode 2009-2014, SBY bergandengan atau berpasangan dengan Profesor Budiono. Apa yang terjadi? Peran Profesor Budiono seolah-olah tidak terlalu tampak, seolah-olah didominasi oleh presiden, seolah-olah Prof Budiono itu hanya pajangan. Yang penting yang penting namanya ada sebagai syarat untuk memenuhi kursi jabatan wakil presiden. Peran-peran strategis jarang sekali diberikan kepada Pak Pres Budiono waktu itu. Kita itu di masa Presiden SBY. Kemudian di masa Presiden Joko Widodo misalnya, di awal kepemerintahan beliau, ketika berpasangan dengan Yusuf Kalla, kondisi atau posisi bagaimana pelaksanaan tugas antara presiden dan wakil presiden nyaris mungkin seimbang antara Joko Widodo dengan Yusuf Kalla. Meskipun dalam banyak hal kita tahu bahwa peran Presiden Joko Widodo masih tetap lebih dominan dibandingkan peran wakil presiden Yusuf Kalla waktu itu. Kemudian di periode yang kedua, Joko Widodo juga berpasangan, tentu ya, karena memang syarat undang-undang harus berpasangan. Nah, berpasangan dengan yang kita tahu adalah Kiai Ma'ruf Amin. Apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Joko Widodo bersama dengan Kiai Ma'ruf Amin ini, yang kita tahu proses pemerintahannya itu seolah-olah timpang. Peran wakil presiden seolah-olah tidak terdengar, tidak terlihat, tidak terbaca oleh masyarakat. Orang lebih banyak melihat sosok Presiden Joko Widodo dibandingkan sosok wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin. Nah, praktik ketatanegaraan yang seperti ini kenapa bisa terjadi? Hemat saya karena memang ketentuan undang-undang dasarnya mengaturnya tidak terlalu spesifik dan detail bagaimana mendudukkan wakil presiden dengan presidennya. Ditambah lagi kita belum punya undang-undang tentang lembaga kepresidenan. Kekuasaan yudikatif kita punya undang-undangnya, ada undang-undang Mahkamah Agung, ada undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, dan juga undang-undang Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan legislatif kita punya undang-undangnya. Apa itu? Undang-undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Masing-masing cabang kekuasaan ini, sependek yang saya amati, sudah punya aturan atau undang-undangnya. Sementara cabang kekuasaan eksekutif, saya belum menemukan undang-undang yang memang khusus mengatur mengenai lembaga kepresidenan. Nah, hal ini yang kemudian memicu banyak potensi masalah, ya, antara presiden dengan wakil presidennya bermasalah, misalnya koordinasi antara menteri yang seolah-olah mendahului apa yang ada dalam mendahului pesan presidennya misalnya, dan lain sebagainya. Problem-problem itu akan senantiasa ditemukan, akan senantiasa kita temui ketika pengaturan mengenai lembaga kepresidenan ini tidak diatur dengan baik dan jelas. Hemat saya penting kita punya undang-undang tentang lembaga kepresidenan supaya kekuasaan presiden ini betul-betul terjaga kemurniannya. Terlebih lagi ketika kita sudah sepakat dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar beberapa tahun yang lalu, kita sudah sepakat untuk menjaga dan mempertahankan sistem presidensial. Bagaimana caranya?
Nah, ini yang penting. Dalam Undang-Undang Dasar kita belum terbaca clear atau jernih bagaimana sistem presidensial ini harus dilaksanakan, kecuali dalam bentuk satu, proses pemilihannya yang dipilih secara langsung. Dua, presiden yang tidak bisa dengan mudah dimakzulkan atau diberhentikan di tengah jalan oleh lembaga perwakilan atau lembaga legislatif. Hanya dua hal itu saja yang menurut hemat saya bagian dari yang diambil dari sistem presidensial dalam Undang-Undang Dasar kita. Sementara hal yang penting bagaimana pelaksanaan pemerintahan oleh presiden, kekuasaan eksekutif itu dijalankan oleh presiden itu seperti apa, ini yang belum kita temukan diatur secara detail di dalam Undang-Undang Dasar kita. Karena belum diatur, maka hemat saya penting kita untuk membentuk undang-undang lembaga kepresidenan. Pentingnya di mana? Pentingnya selain kita mengatur bagaimana posisi presiden dan wakil presiden, kedudukannya harus seperti apa, juga tentu untuk memastikan bagaimana kekuasaan presiden itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bagaimana presiden itu bisa menjadi panglima, misalnya penegakan hukum, menjadi panglima dalam misalnya pemberantasan korupsi, menjadi panglima dalam mewujudkan good and clean government misalnya. Ada juga menjadi panglima bagaimana membawa Indonesia ini menjadi negara yang adil dan makmur untuk semua. Demikian materi kita hari ini untuk lembaga atau kekuasaan eksekutif di Indonesia. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.